Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang perencanaan bantalan. Sebelumnya mohon maaf karena hari ini saya tidak bisa hadir di perkuliahan secara tatap muka langsung, jadi pertemuan di minggu ini kita akan belajar asinkronus. Teman-teman bisa belajar kapanpun dengan cara membuka ulang rekaman video ini atau PowerPoint ini. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Jadi materi hari ini tentang perencanaan bantalan. Sebenarnya tidak banyak yang bisa disampaikan tentang perencanaan bantalan, karena pada umumnya hanya mencari umur dari bantalan. Jadi langsung saja. Nah, sebelum kita mulai, di sini ada video. Kita simak bersama-sama videonya. Where would we be without bearings? Well, the short answer is nowhere. Bearings are so much a part of our everyday life that there isn't much that we can do without them. Without bearings, there's no way to reduce the friction between moving metal parts. Bearings contain tiny steel balls inside that allow for parts to roll around each other as opposed to against each other. Bearings reduce stress, allow for greater energy efficiency. Ya, jadi dia sudah menyampaikan bahwa bearing itu bukan cuma di mesin yang harus mesin engine begitu ya. Di kehidupan kita sehari-hari, bearing itu ternyata sangat dekat dengan kita. Ini nggak cuma di engine, bearing itu harus ada poros, harus ada yang belibet kayak di engine gitu, enggak. Bahkan di kehidupan sehari-hari seperti mesin cuci ini, kita sering bertemu sebenarnya dengan bearing. Bearing itu ketika ada dua atau lebih benda berotasi dengan arah putaran yang berbeda maupun juga yang sama, dia mengurangi gesekan dengan adanya bol-bol bearing itu. Ya, kita lanjutkan dulu videonya. And enable the prolonged existence of many day-to-day appliances. There are two main types of bearings. Ya, jadi dia sampaikan bahwa dengan adanya bearing, gesekan itu berkurang, jadi dayanya tidak tidak besar, karena gesekan itu bisa direduce atau dikurangi dengan bearing, sehingga lebih hemat energi. Nah, ini juga ada dua tipe bearing, ball bearing dan roller bearing. Ball and roller bearings. Ball bearings, such as deep groove ball bearings, angular contact ball bearings, self-aligning ball bearings, and thrust ball bearings. And roller bearings, such as spherical roller bearings, taper roller bearings, cylindrical roller bearings, and needle roller bearings. Different shapes and sizes, designed to bring rotation to every part of. Ya, tuh kalau kita lihat ya, tadi ini kalau gambar yang ini tentang, yang gambar ini kalau nggak salah tadi tentang di kedokteran itu seperti itu juga pakai ball bearing, pakai bearing. Di sini turbin, komponen-komponennya yang berputar di dalamnya, ini ada poros untuk memutar baling-baling untuk dikonversi ke konverter, menyimpan daya listrik dan seperti itu semua berkaitan dengan bearing. Bayangkan kalau kita sebergantung itu pada bearing, kalau nggak ada bearing gimana? Kita lanjutkan dulu. Our day. Bearings. Itu di blender kalau ibu-ibu mungkin, cowok-cowok mungkin juga pernah pakai blender. Blender itu kan antara putaran yang bawah motor dengan putarannya si blade di dalam, misalkan mau blender buah katakanlah, di dalam ini kan saling berputar ya, dihubungkan sama karet yang hitam itu biasanya di sini. Ini engine-nya, mesinnya. Itu
pasti di dalam situ juga ada bearing. Creating a universe of motion so that we can get to where we need to be and do what we need to do Itu sampai ke satelit easily. juga ada bearing. Mineral Circles Bearings, keeping the industry in motion since 1984. Ya, jadi dia sampaikan bahwa sefungsi itu, sebesar itu fungsi dari bantalan. Jadi kita butuh bantalan. Selanjutnya, Where would we video be? kedua. Video kedua, apa itu What ball are bearing? ball bearings and how do they help machines run smoothly? Do you ever wonder why the moving parts of a machine move so smoothly? Ya, jadi dia bilang, pernahkah kita berpikir kenapa engine itu bisa berputar smoothly dengan halus tanpa gesekan? Jadi sebenarnya ada gesekan, cuman kalau antara poros dan gear itu kan mestinya bergesekannya kenceng ya, sama-sama steel misalkan, sama-sama baja. How does a fan rotate without much noise? And how a car's wheel rotate with ease? And how do the rotor blades of helicopter move smoothly despite being so fast? And how does a tank's turret rotate? This is made possible by Nah, ini kalau teman-teman lihat antara lingkaran yang merah dan hijau, ini kan dua komponen yang beda putarannya ya, tapi dia bisa smooth gitu. tiny metal balls called ball bearings. Balls. What are ball bearings? And how do they help machines run smoothly? Do you ever wonder why the moving parts of a machine move so smoothly? How does a fan rotate without much noise? And how a car's wheel rotate with ease? And how do the rotor blades of helicopter move smoothly despite being so fast? And how does a tank's turret rotate? This is made possible by tiny metal balls called ball bearings. Balls, due to their shape, are able to reduce friction between two objects. That's why you can slip and fall down if you try to walk on floor on which lots of marbles are laying. Just like marbles, make it easy for Nah, dia bilang, coba deh kita bayangkan kalau misalkan kita berjalan di antara marble itu kayak silinder-silinder gitulah ya. Nah, itu kan kita bisa smooth gelinding ya, serut gitu, gelindingnya dengan halus gitu. Nah, itu diterapkan di bearing. Yang permukaan dalam itu adalah lantainya, kemudian ada bearing, kemudian ada permukaan kaki. Nah, jadi antara yang diem, kemudian ada bearing, ball, kemudian baru ada your body to slip against the floor. Ball bearings make it easy for machine parts to slip against each other. Without ball bearings, machines would regularly break down and need replacement of parts damaged due to friction. Ball bearings are responsible for smooth motion of almost all the moving parts of any machine you can think of. Be they car wheels,
jet engines, electric motors, or hard drives. In fact, ball bearings are so important for smooth functioning of most machines that German ball bearing factories were regularly bombed by Allied bombers during World War II to cripple Germany's industrial production. Ya, jadi itu ya pentingnya ball bearing, kegunaannya ball bearing. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari kedua video tadi? Nah, yang pertama kita tahu bahwa bearing itu fungsinya untuk mensmoothkan atau mengurangi gesekan antara part yang pertama dengan part yang kedua. Misalkan part 1 dan part 2 itu saling bergesekan, nah dengan adanya ball bearing, itu kedua gerakan yang relatif itu bisa dikurangi gesekannya dengan adanya ball bearing. Kita buka aja. Bantalan adalah komponen mekanik yang berfungsi untuk mendukung dan memandu pergerakan relatif antara dua atau lebih dari elemen mesin. Misalkan antara poros dengan gear. Nah, yang poros misalkan tidak bergerak, tapi gearnya yang bergerak, nah itu bisa diletakkan bearing antara poros dan gear. Terutama pada poros yang berputar atau bergerak. Bantalan meminimalkan gesekan antara komponen-komponen tersebut, sehingga pergerakan menjadi lebih efisien, lebih halus, lebih smooth, dan lebih stabil. Lebih efisien ini contohnya tadi yang dijelaskan di video yang pertama, ada mesin cuci. Kebayang kalau mesin cuci itu tanpa bearing di dalamnya, gesekannya akan semakin kencang, daya untuk memutarkan benda itu semakin besar, sehingga listrik yang dikonsumsi juga semakin besar. Bantalan juga membantu mendistribusikan baik itu beban radial maupun beban aksial. Beban radial itu yang tegak lurus terhadap poros, misalkan beban bending, jadi ada poros, kemudian ada beban tegak lurus terhadap poros, itu biasanya beban bending. Ataupun aksial itu yang sejajar dengan poros. Nah, tadi sudah disinggung di awal bahwa fungsi dari bantalan yang pertama adalah mengurangi gesekan. Bantalan memungkinkan pergerakan rotasi atau linier dengan lebih sedikit gesekan. Yang kedua, dapat mendukung beban. Jadi, kalau misalkan poros itu mau dipasang, katakanlah gear, nah, bantalan fungsinya juga untuk menopang beban secara radial, aksial, ataupun kombinasi keduanya. Yang ketiga, menjaga stabilitas dan akurasi. Bantalan mampu membantu menjaga stabilitas pergerakan komponen dan memastikan akurasi operasi mesin. Bayangkan, misalkan ada dua gear yang langsung ditopang oleh poros tanpa bearing. Nah, suatu saat pergerakan gear itu bisa ceplekannya itu nggak sama gitu ya, antara gigi dan gigi, antara gigi pada gear 1 dan gigi pada gear 2 itu bisa jadi clash, tidak stabil seperti itu. Dengan adanya bearing itu menjaga keteraturan pertemuan antara gigi pada gear 1 dan gigi pada gear 2. Yang keempat, fungsinya yaitu mengurangi keausan. Otomatis bisa mengurangi keausan. Karena dengan mengurangi gesekan, bantalan juga bisa memperpanjang umur mesin dan mengurangi keausan pada komponen. Tadi di awal sudah disinggung bahwa bantalan terdiri dari dua jenis, ball bearing dan roller bearing. Di sini kami tambahkan bantalan terdiri dari dua kelompok besar. Yang pertama bantalan gelinding, yang kedua bantalan luncur. Bantalan gelinding ini menggunakan elemen gelinding seperti bola atau roll untuk meminimalkan gesekan. Nah, sedangkan kalau bantalan luncur itu menggunakan lapisan gesekan yang rendah antara dua permukaan yang saling bergerak. Jadi
Kalau plank itu dia bentuknya bukan bulat gitu ya, bukan bolanya bergelinding, itu bukan, tapi dia semacam membran saja. Membran, anggap kayak plat tipis lah, yang gesekannya sangat kecil. Nah, sedangkan rolling bearing ini dibagi jadi dua, seperti yang ada di video. Yang pertama ada ball bearing, yang kedua ada roller bearing. Kalau ball bearing ya jelas dia bola. Kalau roller bearing dia bentuknya seperti silinder. Ya, untuk mendistribusikan beban yang lebih besar. Jadi kalau misalkan bebannya lebih besar, biasanya kita pakainya roller bearing. Nah, pemilihan mau pakai ball kah atau mau pakai roller, itu kita harus melihat jenis pembebanan yang akan bekerja pada benda itu. Misalkan katakanlah poros dan gear. Sebesar apa bebannya, dan sebanyak apa macam-macamnya. Kan tadi saya sudah sampaikan di awal, ada beban radial, ada beban aksial. Ini juga disampaikan ball bearing itu cocok untuk beban radial ringan hingga sedang dan beban aksial yang kecil. Nah, kalau aksial itu kan searah dengan poros ya. Kalau dia beban aksial kecil masih bisa ditahan pakai ball. Sedangkan kalau roller, kalau aksialnya besar, sebaiknya pakai roller. Karena dia bisa mendistribusikan ke sepanjang silinder rollernya. Seperti itu. Nah, bagaimana kriteria pemilihan bantalan? Nah, yang pertama tadi sudah disebutkan beban. Bebannya dia beban apa? Beban radial kah atau beban aksial? Jangan sampai kita salah memilih. Karena misalkan kita terlanjur pakai ball bearing, ternyata penggunaannya dia beban aksialnya besar. Nah, itu tidak kuat kalau bola menahan beban aksial yang terlalu besar. Kalau gelinding dia masih bisa, kalau beban radial mungkin dia masih bisa. Nah, yang kedua, bagaimana kita harus tahu kecepatannya, kecepatan rotasinya. Bantalan harus dipilih berdasarkan seberapa besar kecepatan rotasinya yang bisa diterima. Kemudian umur bantalan. Nah, ini nanti yang kita bahas ya di perhitungan dan perencanaan bantalan. Sederhana saja perencanaan bantalan itu hanya menghitung umur bantalan. Umur bantalan dihitung berdasarkan beban dan kecepatan kerja bantalan. Namanya umur L10. Yang keempat adalah kondisi operasional. Bagaimana lingkungan kerjanya, suhunya, atau lingkungan sekitar, kebutuhan pelumasannya bagaimana, itu yang perlu kita cek untuk memilih jenis bantalan. Nah, selanjutnya parameter desain bantalan. Cek lagi bebannya, apakah itu dinamis, apakah itu statis. Beban dinamis adalah beban yang diberikan atau yang bekerja secara berulang atau berubah-ubah juga. Ada, tidak ada. Kalaupun ada, itu besar, kadang tidak ada, kemudian ada lagi itu kecil, dan sebagainya. Kalau beban statis, jelas dia konstan sepanjang waktu. Kemudian bagaimana juga, perhatikan juga faktor keamanannya untuk memastikan bahwa bantalan tidak akan gagal dalam kondisi beban yang lebih berat dari yang diperkirakan. Jadi bagaimana faktor keamanannya, kalikan saja 1,5 atau 2 atau 3 pada beban ya, untuk memastikan pemilihan bantalan itu cocok. Keempat, faktor keandalan. Umur bantalan sering dinyatakan dalam persentase keandalan. Misalnya L10-nya itu adalah waktu di mana 90% dari bantalan itu dapat bertahan sebelum terjadi gagal. Jadi keterangannya nanti nama lain dari umur bantalan itu dinyatakan dengan L10 gitu ya.
Nanti saya kasih contoh soal. Nah, seperti ini. L10 langsung seperti ini ya. L10 adalah umur bantalan dalam revolusi. Persamaannya adalah C per P, dihitung berapa, kemudian dipangkatkan 3, kemudian dikalikan 10 pangkat 6. C adalah kapasitas beban dinamis dari bantalan. P adalah beban ekivalen yang bekerja pada bantalan. Semuanya dalam Newton. Atau kalaupun tidak dalam Newton, tidak, ini harus dalam Newton ya. Maaf. Kemudian dipangkatkan 3 dan dikalikan 10 pangkat 6. Nah, kalau dinyatakan dalam berapa jam bantalan ini cukup atau bisa sebelum terjadinya kegagalan, bisa juga dinyatakan dalam jam. L10H, hour ya, jam. Sama dengan L10 dibagi 60 kalikan N. N ini adalah RPM-nya si bantalan. RPM-nya si poros, kalau di kasusnya poros ya. Kecepatan putarannya misalkan 1300, maka di sini masukkan 1300, L10-nya dapat dari perhitungan yang ini. Nah, perencanaan bantalan tadi sudah disampaikan ya. Identifikasi dulu bebannya, apakah dia radial, radialnya termasuk besar, kecil, sedang. Kemudian aksial juga, apakah ada beban aksial yang bekerja pada bantalan, dicek. Yang kedua, pemilihan jenis bantalan. Berdasarkan beban yang sudah teridentifikasi dan kecepatan dan kondisi lingkungan, maka silakan pilih apakah itu rolling ataukah dia plain dulu. Kalau sudah ketemu, misalkan rolling ada dua, mau ball atau mau roller. Tiap-tiap ball itu punya tipenya lagi ya, anaknya lagi. Kemudian roller bearing juga punya anaknya lagi. Tadi sudah sempat disinggung di depan, di video maksudnya. Ada beberapa macam bearing. Yang ball itu punya 4 macam, yang roller juga punya 4 macam. Jadi total kita punya atau bisa milih 8 bantalan. Yang ketiga, perhitungan kapasitas bantalan. Kapasitas beban dinamis dasar harus lebih besar dari beban yang akan diterima oleh bantalan. Yang keempat, verifikasi pada umur bantalan. Kita hitung berapa umurnya berdasarkan beban dan kecepatan operasi. Contohnya seperti ini. Misalkan sebuah bantalan harus menahan beban radial 5000 Newton dengan kapasitas beban dinamis dasar 12.000 Newton dan kecepatan rotasi 1500 rpm. Maka kita cek dulu umur dalam revolusi L10 yang biasa. Nah, kita tahu C-nya beban dinamis ini 12.000, kemudian beban berdasarkan operasi, berdasarkan beban yang bekerja itu adalah 5.000. Dihitung pangkatkan 3 kalikan 10 pangkat 6, ketemu 6.912 kalikan 10 pangkat 6. Itu satuannya dalam revolusi. Nah, kalau diubah atau dinyatakan dalam jam adalah L10 tadi, nilai ini, dibagi 60 kalikan RPM. RPM-nya adalah 1500, ketemu 76,8 jam. Oke. Nah, ini menunjukkan bahwa bantalan dengan beban dan kecepatan ini, bebannya 5000, batasnya adalah 12.000, kecepatan operasinya adalah 1500, itu bisa bekerja atau memiliki umur 76,8 jam. 76,8 jam ini kira-kira kalau misalkan sehari dia bekerja dengan beban 5000 dan putaran 1500, coba kita cek 76,8, misalkan sehari dia bekerja 8 jam ya. Jadi dia hanya mampu bekerja sebelum gagal ya, itu adalah 9,6 hari. Kalau seharinya dia bekerja 8 jam.
Ini kalau terus-menerus beban radial 5000 Newton, beban dinamis dasarnya adalah 12.000 dan kecepatan rotasinya 1.500. Seperti itu. Maksud dari 76,8 jam ini ya, seperti itu. Kalau mau diperbesar bagaimana? Ya RPM-nya bisa diperkecil mungkin, atau bebannya juga diperkecil. Coba kita cek 6,6912 kali 10 pangkat 6 dibagi 60, katakanlah dia bekerja di 1000 RPM. Ini 6, sepertinya ini bukan 6000 ya, sepertinya ini 6, sorry. Ya, di sini kalau ini bukan ribu, sepertinya 6, jadi coba nanti dicek lagi ya perhitungan yang ini, atau coba saya cek 12.000 dibagi 5.000 pangkat 3 dikali 10 pangkat 6, ya itu koma ya, bukan titik. Dan ini sepertinya salah hitung deh, saya dapatnya 13 juta. Ini nanti teman-teman cek dulu ya, takutnya saya keliru. Kemudian ini salah satunya adalah dengan mengecilkan beban, jadi jangan ya ganti roller bisa, ganti jenis bearing bisa, ke bebannya bisa dikurangi, kemudian RPM-nya jangan bekerja di 1500. Tapi kan kalau itu memang sudah kebutuhan, ya nggak bisa Bu diubah, ini 5000 sudah kebutuhan kerjanya seperti itu, 1500 juga kebutuhan RPM kerjanya pada 1500, nggak bisa diubah. Ya kalau begitu ubahlah di jenis bantalannya. Ya, seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini. Bila ada yang mau didiskusikan, silakan diskusikan di LMS bisa, ataupun melalui grup WhatsApp kelas boleh. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.